Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil analisis kami tentang Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 tentang program profesi guru atau PPG. Next. Sebelum memulai presentasi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Saya Elvita Putrisanti dengan NIM Mahir 4003 selaku moderator. Saya Intan Triwulandari dengan NIM akhir 4008. Saya Vivian Andani dengan NIM akhir 4071. Saya Resturi Bisari Putri dengan NIM akhir 4079. Saya Mita Hurunisa dengan NIM akhir 4192. Untuk materi yang pertama, menimbang di poin A bahwa untuk memenuhi kebutuhan guru profesional perlu dilakukan pendidikan profesi guru. Poin B bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti. Poin C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pendidikan profesi guru. Dengan mempertimbangkan pentingnya peningkatan kualitas guru melalui pendidikan profesi dan ketidaksesuaian peraturan sebelumnya dengan perkembangan terkini, maka perlu disusun peraturan baru tentang pendidikan profesi guru. Peraturan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan guru profesional yang kompeten dan relevan dengan tantangan pendidikan saat ini. Next. Mengingat yang poin pertama, pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang poin kedua Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4916, yang poin ketiga, Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 156, yang poin keempat, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 28 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 963. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 16 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 28 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 198. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta peraturan menteri terkait, maka peraturan ini dibuat sebagai upaya untuk melaksanakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka mengatur penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Next.
memutuskan atau menetapkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pendidikan profesi guru sebagai berikut yang akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya, bab 1, yaitu ketentuan umum. Next. Ada pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Pendidikan profesi guru, yang selanjutnya disingkat PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi calon guru atau guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. 2. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan, yang selanjutnya disingkat LPTK, adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non-kependidikan. 3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi. 4. Satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 5. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. 6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. 7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. 10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Analisis. Pendidikan profesi guru merupakan program pendidikan yang diselenggarakan setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan lulusan S1 atau D4 yang berminat menjadi guru profesional. Guru yang memiliki kompetensi dan telah memenuhi syarat untuk menjalankan tugas profesionalnya sebagai pengajar. Program studi di perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan profesi untuk mempersiapkan guru profesional. Yang selanjutnya, Pasal 2. Pasal 2 yaitu PPG bertujuan untuk pemenuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis memastikan bahwa guru memiliki keempat kompetensi ini secara memadai sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi para guru. Pemenuhan kompetensi ini akan berkontribusi pada terciptanya guru-guru profesional yang siap memberikan dampak positif terhadap proses pendidikan di Indonesia. Next. Selanjutnya, bab 2 tentang peserta pendidikan profesi guru. Pasal 3. Pasal 3, poin pertama, peserta PPG terdiri atas A. Calon guru yang akan mengajar pada satuan pendidikan, dan B. Guru tertentu. Poin 2, guru tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat poin 1, huruf B, terdiri atas
A. Guru penggerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum memiliki sertifikat pendidik. B. Guru yang telah menyelesaikan pendidik dan latihan profesi guru namun belum memiliki sertifikat pendidik. C. Guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024, belum memiliki sertifikat pendidik, dan tidak termasuk guru sebagaimana dimasukkan dalam huruf A dan huruf B. D. Guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum memiliki sertifikat pendidik, atau E. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik namun ingin menambah sertifikat pendidik yang berbeda. Poin 3. Peserta PBG sebagaimana dimaksud pada ayat poin 1 huruf A harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Sehat jasmani dan rohani. C. Memiliki kualifikasi akademik, sarjana atau sarjana terapan. D. Memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00. E. Tidak terdaftar sebagai guru pada data pokok pendidikan. F. Belum memiliki sertifikat pendidik. Dan G. Bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Poin 4. Peserta PBG sebagaimana dimaksud pada ayat poin 1 huruf B harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Sehat jasmani dan rohani. C. Memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sarjana terapan. D. Mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan F. Bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Analisis pada dasarnya ini bertujuan untuk menyeleksi peserta PBG dengan baik sehingga hanya calon guru yang sesuai dengan kriteria profesionalisme yang dapat mengikuti program ini. Hal ini penting karena program PPG memerlukan peserta yang serius dalam pengembangan kompetensinya dan memiliki potensi tinggi untuk sukses sebagai guru. Ketentuan dalam pasal 3 ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga standar masuk ke dalam program PPG agar dapat mencetak tenaga pengajar yang berkualitas, berkompetensi, dan berkomitmen tinggi pada profesi guruan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya bab 3 penyelenggaraan pendidikan profesi guru. Bagian ke-1 umum. Next. Pasal 4 poin 1 PPG dilaksanakan oleh LPTK melalui program studi PPG. Dan yang kedua, LPTK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi lain. Yang ketiga, program studi PPG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan rumpun ilmu di terapan pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri. Analisisnya di sini PPG dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK melalui program studi khusus PPG. LPTK ini dapat bekerja sama dengan universitas lain, menekankan kolaborasi antar lembaga untuk mencapai kualitas pelaksanaan PPG yang optimal. Program studi PPG harus selaras dengan ilmu terapan pendidikan yang telah ditetapkan. Next. Bagian ke-1 umum juga, pasal 5, PPG diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan calon peserta PPG, pembelajaran PPG, dan uji kompetensi peserta PPG. Nah, proses PPG ini terdiri dari 3 tahapan, seleksi calon peserta, pembelajaran PPG, dan uji kompetensi. Tahapan ini menguraikan proses yang harus dilalui peserta dari awal hingga akhir untuk memastikan peserta memiliki kemampuan dan motivasi yang cukup untuk menjadi guru profesional. Next. Nah, bagian kedua, penerimaan calon peserta PPG, pasal 6. Poin pertama, penerimaan calon peserta PPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dilaksanakan melalui seleksi nasional yang diselenggarakan oleh kementerian. Poin 2, seleksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas yang pertama seleksi administratif, yang kedua tes tertulis dan wawancara, dan yang ketiga ada wawancara.
Dan poin ketiga, seleksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2, paling sedikit mempertimbangkan yang pertama penguasaan substansi bidang ilmu dan yang kedua motivasi untuk menjadi guru. Analisisnya di sini, seleksi dilakukan secara nasional oleh kementerian melalui tahap administratif, tes tertulis, dan wawancara. Ini menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan standar seleksi yang seragam dan berkualitas tinggi. Ya, selanjutnya pasal 7. Pasal 7, tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf B dan huruf C dikecualikan bagi guru tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2. Nah, calon guru tertentu ini seperti guru yang sudah berpengalaman atau telah mengikuti program tertentu dapat dibebaskan dari tes tertulis dan wawancara sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 2. Yang selanjutnya ada pasal 8. Poin pertama, pembelajaran PPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B menggunakan kurikulum yang disusun dan dikembangkan oleh LPTK dengan berpedoman pada capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin kedua, dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, LPTK dapat bekerja sama dengan yang pertama organisasi profesi guru, yang kedua kementerian atau lembaga, dan yang ketiga dunia usaha atau dunia industri. Kurikulum disusun oleh LPTK berdasarkan capaian pembelajaran yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. LPTK ini diberi keleluasaan untuk bekerja sama dengan organisasi profesi guru, kementerian atau lembaga, dan dunia usaha atau industri, agar kurikulum ini dapat mengikuti kebutuhan aktual. Bagian ketiga, pembelajaran PPG pasal 9. Pembelajaran PPG minimal 36 satuan kredit semester atau SKS dengan masa tempuh kurikulum 2 semester. Dan yang kedua, pembelajaran PPG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara yang pertama ada luring, daring, atau bauran. Nah, pembelajaran PPG ini diatur minimal 36 SKS dengan durasi 2 semester. Pelaksanaannya dalam bentuk luring, daring, atau bauran menyesuaikan dengan perkembangan teknologi pendidikan. Yang selanjutnya ada pasal 10. Pasal 10 ada 4 poin. Yang pertama, pembelajaran PPG terdiri atas poin A, kelompok mata kuliah inti, kelompok mata kuliah selektif, dan kelompok mata kuliah elektif. Poin kedua, kelompok mata kuliah inti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan kelompok mata kuliah yang wajib ditempuh oleh peserta PPG. Poin 3, kelompok mata kuliah selektif ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan kelompok mata kuliah yang dipilih oleh peserta PPG dari sejumlah pilihan yang disediakan oleh kementerian. Dan poin keempat, kelompok mata kuliah elektif ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan mata kuliah yang dipilih oleh peserta PPG dari sejumlah pilihan yang disediakan oleh LPTK. Analisisnya di sini, kurikulum PPG terdiri dari mata kuliah inti, yaitu yang selektif dan elektif. Mata kuliah inti adalah wajib, sedangkan selektif dan elektif ini dapat dipilih sesuai minat peserta, memberikan fleksibilitas untuk mengejar bidang tertentu yang relevan. Next. Selanjutnya ada pasal 11. Yang pertama, kelompok mata kuliah inti sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 memuat mata kuliah praktik pengalaman lapangan. Yang kedua, praktik pengalaman lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan di satuan pendidikan yang ditetapkan oleh masing-masing LPTK. Mata kuliah inti termasuk praktik lapangan di satuan pendidikan yang telah ditetapkan, yang bertujuan agar peserta PPG ini mendapat pengalaman nyata dalam mengajar. Lalu yang selanjutnya ada pasal 12. Pasal 12, pembelajaran PPG bagi peserta PPG yang berasal dari guru penggerak dan guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf A dan huruf B dilaksanakan dengan ketentuan yang pertama diberikan setara dengan 36 SKS dengan masa tempuh kurikulum 2 semester.
Dan yang kedua ada tidak menempuh pembelajaran. Nah, guru yang telah mengikuti pelatihan khusus seperti guru penggerak ini diberikan kemudahan dalam pembelajaran PPG dengan format kurikulum 36 SKS, tetapi tidak diwajibkan untuk menempuh pembelajaran ulang. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah bagian ketiga, yaitu pembelajaran PPG, yaitu ada pasal 13. Pada pasal 13 ini, yaitu pembelajaran PPG bagi peserta PPG yang berasal dari guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023 atau 2024 dan belum memiliki sertifikat pendidik. Guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum memiliki sertifikat pendidik dan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik namun ingin menambah sertifikat pendidik pada program studi PPG yang berbeda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf C, huruf D, dan huruf E dilaksanakan dengan ketentuan yang pertama yaitu yang A diberikan setara dengan 27 SKS atau satuan kredit semester dan poin B yaitu memenuhi 9 SKS melalui penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri. Pada pasal ini mengatur tentang pembelajaran pendidikan PPG bagi atau berasal dari guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024. Pada pasal 13 ini mengidentifikasi kelompok peserta PPG yang dapat mengikuti program tanpa harus melalui proses pembelajaran penuh. Hal ini mencakup guru yang memiliki pengalaman mengajar yang relevan sehingga diharapkan mereka sudah memiliki dasar kompetensi yang cukup. Lalu dari peserta PPG ini diberikan setara dengan 27 SKS, di mana dari 27 SKS ini peserta diwajibkan memenuhi 9 SKS melalui penugasan terstruktur yang di mana dapat memungkinkan guru untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan situasi mereka serta memanfaatkan pengalaman mereka dalam praktik. Lalu kebijakan ini juga memberikan kesempatan bagi guru yang sudah bertugas untuk meningkatkan kualifikasi mereka tanpa harus mengikuti proses yang terlalu panjang, mendorong pengembangan profesional yang berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya bagian keempat terkait uji kompetensi peserta PPG pada pasal 14. Pasal 14 ini yaitu yang pertama adalah uji kompetensi peserta PPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C dilaksanakan setelah pembelajaran PPG. Yang kedua adalah uji kompetensi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 bertujuan untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan. Yang ketiga yaitu uji kompetensi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 terdiri atas ujian tertulis dan ujian kinerja. Yang keempat adalah uji kompetensi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 3 diselenggarakan oleh kementerian. Lalu pada pasal 14 pada Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 ini mengatur tentang pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta PPG, di mana uji kompetensi ini dilaksanakan untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan PPG. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peserta PPG memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugas sebagai guru profesional. Lalu uji kompetensi ini dilakukan setelah pembelajaran PPG, menandakan bahwa peserta harus menyelesaikan semua kegiatan pembelajaran sebelum mengikuti ujian. Hal ini dapat menciptakan suatu rangkaian yang sistematis di mana peserta dilatih terlebih dahulu dalam diuji kemampuannya. Lalu pada peserta PPG yang lulus uji kompetensi akan memperoleh sertifikat pendidik yang merupakan pengakuan formal atas kualifikasi mereka sebagai guru. Sebaliknya, bagi yang belum lulus, mereka memiliki kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi ulang sebelum masa studi PPG berakhir. Ya, hal ini dapat memberikan kesempatan kedua bagi peserta untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Lalu yang selanjutnya yaitu bagian keempat terkait uji kompetensi peserta PPG pada pasal 15. Pada pasal 15, yang pertama adalah peserta PPG yang dinyatakan lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh LPTK. Yang kedua adalah peserta PPG yang belum lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dapat kembali mengikuti uji kompetensi sebelum masa studi PPG berakhir. Lalu pada pasal 15 ini pada ayat pertama
menyatakan bahwa peserta PPG ini yang lulus uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LP3K, yang dimana sertifikat ini merupakan pengakuan resmi atas kompetensi dan kualifikasi peserta sebagai guru profesional. Lalu pada ayat 2 ini menjelaskan bahwa peserta PPG ini yang tidak lulus memiliki kesempatan untuk mengikuti kembali ujian sebelum masa studi PPG berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sistem yang mendukung perbaikan dan peningkatan kemampuan peserta, serta memberi kesempatan kedua untuk mencapai standar yang dibutuhkan. Lalu uji kompetensi ini juga berfungsi sebagai alat penjaminan mutu dalam pendidikan profesi guru. Dengan menetapkan kriteria kelulusan yang jelas, Kementerian memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar memenuhi standar kompetensi yang dapat mengajar, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kualitas pendidikan di Indonesia. Lalu yang bagian keempat terkait uji kompetensi peserta PPG, yaitu pada pasal 16. Pasal 16 ini yaitu penyelenggaraan PPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 15 dilaksanakan berdasarkan pedoman penyelenggaraan PPG yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pada pasal 16 ini juga menegaskan bahwa penyelenggaraan PPG harus dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, yang dimana hal ini menunjukkan adanya kerangka acuan yang jelas untuk memastikan bahwa semua aspek PPG dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pedoman ini juga berfungsi sebagai panduan operasional bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PPG, termasuk Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK dan peserta PPG. Dengan adanya pedoman yang jelas ini, penyelenggaraan PPG dapat lebih akuntabel dan transparan. Semua pihak yang terlibat dapat merujuk pada pedoman ini untuk menilai apakah prosedur dan praktik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Lalu yang bagian bab 4 yaitu terkait penyelenggaraan PPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 15 dilaksanakan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal, yaitu pada pasal 17, yaitu sumber daya manusia pada PPG terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan. Lalu yang kedua adalah dalam melaksanakan tugas dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dibantu oleh guru pamong. Yang ketiga yaitu guru pamong sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A merupakan guru yang bertugas untuk mendampingi, membimbing, dan mengevaluasi peserta PPG dalam melaksanakan praktik pengalaman lapangan di satuan pendidikan yang ditetapkan oleh LPTK. Yang keempat adalah guru pamong sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan. Yang B adalah memiliki sertifikat pendidik, dan yang C adalah memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 5 tahun. Lalu yang kelima adalah guru pamong sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diutamakan guru yang bersertifikat guru penggerak. Yang keenam adalah dalam melaksanakan tugas dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat dibantu oleh instruktur. Yang ketujuh, instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B bertugas mengajar dan memberi pelatihan serta pembimbingan pada materi pembelajaran praktik tertentu dalam suatu unit pembelajaran di bawah koordinasi dosen di LPTK. Yang kedelapan, instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan, dan B. Memiliki kompetensi pengalaman kerja atau pengalaman mengajar yang sesuai dengan bidang keilmuan atau keahlian yang diajarkan. Yang kesembilan adalah infrastruktur sebagai instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat 8 diutamakan guru yang bersertifikat guru penggerak atau praktisi dari dunia usaha dan dunia industri. Lalu pada pasal 17 ini dalam peraturan atau Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 mencakup dua komponen utama, yang dimana sumber daya manusia dalam PPG ada dosen dan tenaga pendidikan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran kedua kelompok dalam memastikan kualitas pendidikan profesi. Lalu yang B adalah dosen bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pendidikan dan dibantu oleh guru pamong. Hal ini menekankan kolaborasi antara akademisi dan praktisi pendidikan dalam proses pembelajaran.
Lalu guru pamong ini sebagai guru yang mendampingi peserta PPG selama praktik pengalaman lapangan. Persyaratan untuk menjadi guru pamong ini mencakup kualifikasi akademik, sertifikasi, dan pengalaman mengajar, sehingga menjamin bahwa mereka memiliki kompetensi untuk membimbing peserta. Lalu instruktur yang juga berperan dalam pembelajaran ini harus memiliki kualifikasi akademik dan pengalaman yang relevan. Ini menekankan pentingnya keahlian praktis dalam pendidikan calon guru. Yang selanjutnya adalah dengan menetapkan kriteria yang jelas untuk dosen, guru pamong, dan instruktur. Pada pasal ini juga berupaya meningkatkan mutu PPG secara keseluruhan yang berdampak pada kualitas guru yang dihasilkan. Lalu yang selanjutnya adalah bab 5 penjaminan mutu PPG. Selanjutnya adalah pasal 18, di mana Direktur Jenderal melakukan penjaminan mutu terhadap PPG melalui koordinasi dengan lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai instrumen akreditasi PPG. Di mana pada pasal 18 ini menetapkan bahwa Direktur Jenderal bertanggung jawab untuk melakukan penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan PPG. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa program PPG memenuhi standar yang ditetapkan. Lalu penjaminan mutu ini dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga akreditasi. Hal ini menandakan bahwa proses akreditasi eksternal akan menjadi bagian penting dalam evaluasi dan peningkatan mutu PPG. Lalu penjaminan mutu ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai instrumen akreditasi PPG. Tujuan utama dari penjaminan mutu ini adalah untuk memastikan bahwa lulusan PPG memiliki kompetensi yang sesuai sehingga dapat menjalankan tugas sebagai guru profesional dengan baik. Lalu yang selanjutnya adalah bab 6 pemantauan dan evaluasi PPG. Pada pasal 19 ini, yaitu yang pertama adalah Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PPG sesuai dengan pedoman penyelenggaraan PPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 16. Lalu yang kedua adalah pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui daring, luring, atau bauran paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Lalu pada pasal 16 ini, pemantauan dan evaluasi ini dilakukan setidaknya 1 kali dalam 1 tahun yang dimana dapat menciptakan fleksibilitas dalam metode evaluasi sehingga memungkinkan adaptasi terhadap situasi yang berbeda. Lalu pemantauan dan evaluasi ini harus sesuai dengan pedoman penyelenggaraan PPG yang telah ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa proses evaluasi mengikuti standar yang telah ditentukan sehingga hasilnya dapat diandalkan dan objektif. Lalu hasil dari pemantauan dan evaluasi ini bertujuan untuk perbaikan dan pengembangan PPG. Hal ini mencerminkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan profesi guru dengan responsif terhadap temuan dan rekomendasi dari evaluasi. 10 ayat 2 yaitu pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui daring, luring, atau bauran paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Di mana pemantauan dan evaluasi terhadap program PBG harus dilakukan minimal 1 kali setiap tahun. Proses pemantauan ini dapat dilakukan melalui daring atau online, luring atau offline, serta kombinasi keduanya. Hal ini mencerminkan fleksibilitas dalam metode evaluasi. Hal ini juga memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan dan teknologi yang tersedia. Bab 4, sertifikasi pendidik dari lembaga internasional. Pasal 21 ayat 1, calon guru atau guru memiliki sertifikat pendidik dari lembaga sertifikasi internasional dianggap telah memiliki sertifikasi pendidik dan tidak perlu mengikuti PPG. Ayat 2, lembaga sertifikasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga yang melakukan sertifikasi guru menggunakan standar yang berlaku secara internasional. Pengakuan sertifikasi internasional ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa pasal 21 ini menetapkan calon guru atau guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dari lembaga sertifikasi internasional yang diakui dianggap telah memiliki sertifikat pendidik di Indonesia dan tidak perlu mengikuti program PPG.
Hal ini merupakan langkah untuk menghargai sertifikasi internasional, sehingga memudahkan guru-guru yang telah memenuhi standar global untuk mengajar tanpa perlu mengikuti sertifikasi domestik. Pasal 21 ayat 3, daftar lembaga sertifikasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Menteri. Pasal 4 menjelaskan calon guru atau guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melaporkan kepemilikan sertifikat pendidik dari lembaga sertifikasi internasional melalui sistem informasi yang dikelola oleh kementerian. Analisisnya yaitu pengaturan standar dan pengawasan ayat 3 dan 4, yaitu daftar lembaga sertifikasi internasional yang diakui akan ditetapkan oleh Menteri, dan guru yang memiliki sertifikasi tersebut harus melaporkannya ke kementerian. Ketentuan ini memastikan bahwa hanya lembaga yang memenuhi standar internasional yang telah diakui oleh kementerian yang memberikan kontrol terhadap kualitas pendidikan guru. Bab 4, pendanaan PPG. Pasal 22, pendanaan PPG bersumber dari A. Anggaran pendapatan dan belanja negara, B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, C. Anggaran penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, D. Peserta PPG, dan E. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 ini menjelaskan berbagai sumber pendanaan untuk program PPG, termasuk anggaran negara (APBN), anggaran daerah (APBD), dana dari penyelenggara pendidikan swasta, kontribusi peserta, serta sumber sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan berbagai sumber pendanaan, diharapkan program PPG ini dapat berjalan dengan lancar dan terjangkau, mengurangi ketergantungan pada satu sumber dana saja dan meningkatkan keberlanjutan program. Bab 9 tentang ketentuan peralihan. Pasal 23 yaitu pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, peserta PPG yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan atau peserta PPG yang sedang mengikuti PPG prajabatan tetap mengikuti PPG sampai selesai. Dalam pasal 23 ini, diatur bahwa peserta yang sudah mengikuti PPG saat peraturan ini berlaku tetap dapat melanjutkan hingga selesai. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi peserta yang sedang dalam proses sertifikasi, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh perubahan regulasi ini. Bab 10, ketentuan penutup. Pasal 24, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2002 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 994 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Analisisnya, Pasal 24 mencabut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 yang sebelumnya mengatur cara memperoleh sertifikat pendidik. Dengan dicabutnya peraturan lama, aturan baru ini akan menjadi dasar tunggal bagi proses sertifikasi guru, menyederhanakan regulasi, dan mencegah kebingungan akibat aturan yang tumpang tindih. Pasal 25, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Analisisnya,
Pasal 25 menegaskan bahwa peraturan ini berlaku mulai tanggal diundangkan, sehingga tidak ada ketidakjelasan mengenai kapan ketentuan dalam peraturan ini mulai dijalankan. Penyebarluasan aturan ini dilakukan melalui penerbitannya di Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, demikian penyampaian analisis dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.